ada orang bercanda tapi buat aku nggak bercanda gitu. Oh iya. Iya Itu masih nyamuk. Itu salah satu yang paling membuat aku kadang pengen marah nih gitu. Oh. Nah, itu adalah emosi yang paling bisa merusak, menyakiti orang lain dan menghancurkan hal-hal di sekitar kita. Aku ini lebih ke organisasi ya. Oh, organisasi. Iya, organisasi kadang ada cekcok antara anggota dan ya udah aku milih buat diem, bukannya nggak peduli sih. Hai guys, kembali lagi nih dengan aku Bianca Misal Deviaro di acara Beyond the Box Season 2. Beyond the Box menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih yang sangat cantik banget. Nah, kali ini kita mengundang tamu dengan tema How to Keep Your Cool. Nah, tanpa berlama-lama yuk kita ulik bareng narasumber spesial kita hari ini. Please welcome Dea Valencia Amanda Chandra. Halo semuanya, Halo. aku Dea. Halo Dea, perkenalkan aku Bianca Misal dari Public Relation. Nah, boleh dong perkenalkan diri kamu, dari mana, dari jurusan apa, angkatan berapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Valencia, biasa dipanggil Dea. Aku dari jurusan Public Relation, angkatan 22. Oh, kamu dari Public Relation ya? Sama dong kayak aku kata 22. Jurusan kita ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini kamu kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Selain jadi mahasiswa, semester 6 kan? Iya, semester 6. Oke. Kalau sekarang lagi fokus untuk jadi mahasiswa aja sih. Oke. Karena kan kita kan juga udah ketemu ya sama riset. Riset. Iya, itu paling berat. Terus sama aku juga mengelola ada yang namanya blog pribadiku. Oh iya, kamu punya blog pribadi. Di mana tuh kalau misalnya boleh tahu bikin blognya di mana? Aku punya blog pribadi namanya Bedah Judul. Teman-teman bisa ngecek juga nanti di Instagram aku atau searching aja langsung di Google. Oke. Biasanya kamu di blog kamu itu ngebahas tentang apa sih kalau boleh tahu? Nah, kalau di blogku aku membahas tentang buku-buku yang udah pernah aku baca dan aku dalami bukunya, terus aku sharing mengenai buku itu melalui blog pribadi aku. Oke, di blog pribadi kamu. Kamu tuh suka banget ya baca-baca buku gitu? Ya, lumayan. Dari kapan sih kalau misal kamu suka baca-baca buku ini? Baca buku itu bukan sesuatu yang natural dalam diri aku, itu aku bangun sendiri. Oh iya? Kebiasaan itu aku bangun. Oh iya, dari kapan kamu bangunnya? Lebih tepatnya pas aku SMP sih, Bi. Kenapa kamu mau membangun dengan kebiasaan kamu untuk membaca buku dan menyukai hal-hal baca buku itu? Sebenarnya tuh awalnya tuh karena aku tuh suka menulis, menulis puisi, menulis cerita. Nah, dari situ aku mulai punya kesadaran, kayaknya sebagai seorang penulis kita harus punya banyak kosakata. Oh gitu. iya. Karena bahasa Indonesia ini kan luas banget, kosakatanya tuh kaya banget. Sehingga aku merasa dengan membaca buku, aku bisa menambah kosakataku dan meningkatkan kemampuan nulis aku. Oke, jadi kamu dari banyaknya kamu membaca buku terus kamu tuangkan di blogspot kamu sendiri gitu ya. Oke, nah masuk ke dalam bukunya ini kan How to Keep Your Cool yang mengajarkan kita tenang di dalam kondisi yang lagi hiruk pikuk atau yang lagi panas banget gitu. Nah, dari kamu sendiri nih Dea, gimana sih caranya buat nahan emosi biar supaya kamu tuh nggak meledak-meledak gitu? Kalau aku pribadi itu sekarang aku lebih memilih untuk diam kali ya. Diam tuh dalam artian aku memberi ruang dan waktu untuk diriku berpikir sehingga aku bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana aja sih, Bi. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu, bisa nggak sih kamu jelasin sedikit aja mengenai buku yang kamu baca ini yang How to Keep Your Cool ini? Oke, jadi buku How to Keep Your Cool karya Seneca ini adalah buku adaptasi dari esai-esai Seneca yang dalam bahasa Latin itu De Ira atau On Anger. Nah, bukunya ini secara pembahasan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dijelaskan oleh Seneca apa sih akibat dari kemarahan, kerusakan apa sih yang bisa disebabkan dari sebuah kemarahan. Lalu kalau bab keduanya itu membahas bagaimana kita mengendalikan amarah kita. Oh gitu. Kalau misalnya kamu lagi dari buku ini, kalau kamu lagi marah apa sih yang dilakuin? Kalau aku lagi marah itu nih aku mengekspresikan amarahku ya. Cuman
aku semenjak mengenal buku ini, aku lebih wise aja sih dalam Lebih wise. Okay. ya dalam mengambil keputusan ketika aku marah. Kayak lebih baik kayaknya nggak usah terlalu diributin deh hal-hal kecil kayak gini, kayak gitu. Terus momen apa tuh yang paling susah buat kamu nih biar tetap cool, yang akhirnya tuh berhasil buat ngontrol diri kamu sendiri? Momen yang paling susah itu paling ya. Oh, kalau aku misalkan lagi nongkrong nih, Bi. Terus ada orang yang bercanda, tapi menurut aku ini kayak bukan bercandaan deh buat aku. Kelewatan gitu ya? Kelewatan gitu. Out of context dari bercandaan yang kamu Iya, suka. benar. Jadi aku ngerasa kayak jadi makin tersulut gitu loh emosinya. Cuman ya balik lagi ya, aku menerapkan metode awalku tadi. Aku lebih memilih untuk diam aja gitu. Gitu. Berarti dari cara kamu itu untuk memendam amarah kamu biar nggak terlalu tersulut, itu kamu diem aja gitu. Seneca kan bilang nih, kalau kemarahan itu bisa ngancurin kita kalau nggak dikontrol. Kamu setuju nggak sama pandangan tersebut? Iya, aku setuju banget. Karena dari buku Seneca ini, teman-teman akan melihat Seneca tuh bilang kalau amarah itu adalah salah satu emosi yang paling destruktif. Amarah itu adalah emosi yang paling bisa merusak, menyakiti orang lain, dan menghancurkan hal-hal di sekitar kita. Oh iya, Ya. Keren banget ya kata-katanya ya. Pernah nggak kamu tuh Dea nih ngerasa nyesel karena bereaksi terlalu emosional, dan apa yang kamu pelajarin dari itu? Oke. Pernah, aku tuh sering banget kejadian tuh kalau misalkan aku lagi berada bersama orang-orang yang terdekat, kayak teman-teman atau orang tua. Lebih ke orang tua sih sebenarnya, Bi. Karena kan kita beda generasi ya sama orang tua. Benar. Sehingga kita kadang cekcok gitu, nggak masuk aja obrolannya. Secara nggak sadar tuh aku jadi ngebentak orang tua aku. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi kayak yang tadinya harusnya kita diem aja, jadi Iya malah benar. Aku ngebentak. jadi kayak setelah itu masuk kamar kan, terus kayak aduh, kayaknya harusnya gue nggak ngebentak nggak sih, harusnya gue bisa lebih mengontrol emosi nggak sih, gitu. Gitu. Oke. Jadi karena kamu udah baca buku ini, jadinya kamu lebih ngekontrol emosi kamu pas, apalagi kalau misalnya sama orang tua. Bener, Mbak. Oke. Ngerti aku. Menurut aku nih, buku ini merupakan salah satu cara jitu untuk mengelola emosi kita dengan ngambil jarak dari sebuah masalah. Bener kan? Bener. Oke. Nah, kamu sendiri pakai cara itu nggak dalam kehidupan kamu sendiri? Iya, aku pakai cara itu. Pertama aku membaca situasi dulu. Oh, Ketika iya? aku melihat masalah itu kayaknya kalau aku ikut campur, ini kayaknya bakal panjang sih. Atau nggak akan selesai, atau mungkin aku malah jadi berapi-api. Jadi aku memilih untuk menjarakkan diri kamu. atas masalah itu dan nggak mau ikut-ikutan aja lah. Oh, biasanya apa sih masalah yang kayak menurut kamu kayak terlalu ini banget di kamu? Apa ya, kalau aku ini lebih ke organisasi ya. Oh, organisasi. Iya, organisasi kadang ada cekcok antara anggota, dan ya udah aku milih buat diem. Bukannya nggak peduli sih sebenarnya diem itu, tapi lebih ke kayaknya Baca ada situasi. orang yang lebih punya kapasitas untuk menyelesaikan itu. Oh gitu, jadi cara yang paling efektif buat kamu itu adalah dengan cara diam. Diam, benar. Oke. Terus gimana cara kamu buat ngeluapin emosi kamu kalau misalnya udah kamu meluap dan kayak burn out banget gitu? Pelarian kamu tuh kemana? Kalau pelarian gak ada sih ya. Oh, pelarian gak ada? Aku tuh berusaha untuk memvalidasi emosi aku. Ke ini ya, memvalidasi emosi aku, dan ya udah aku berusaha jujur aja sih sama apa yang aku rasain. Cuman Cara kamu berusaha jujur itu gimana? Berusaha jujurnya ya aku ngomong sama orang itu kayak aku punya masalah sama kamu, sebaiknya kita bagaimana ya gitu. Jadi belajar untuk meluapkan amarahnya itu seperti apa. Oh, jadi dengan cara diam dulu, tapi kalau misalnya udah gak kekontrol banget emosinya, baru kita bicarakan ke orang tersebut yang jadi suatu alasan untuk emosi kita gitu. Sebenarnya nggak harus tunggu udah meledak banget sih, enggak. Cuman Terus? lebih baik kalau kita udah mulai nggak nyaman ya berusaha ngomong aja. Oke. Nah, Seneca kan juga bilang nih, kalau marah itu bikin kita kelihatan lemah, bukan kuat. Selama ini nganggap marah itu sebagai tanda, kamu ini selama ini nganggap marah itu sebagai tanda apa? Kelemahan kah? Atau kekuatan kah? Atau apa?
Oke, aku membagi jawaban ini ke diriku yang 2 versi ya. Oh iya, punya banyak versi ya? Enggak, pertama itu sebelum aku mengenal Seneca, aku merasa dengan aku marah, aku tuh punya kekuatan gitu loh di mata orang. Oh iya? Gue bisa marah loh gitu. Punya self defense tuh dengan marah. Jadi gitu kan. kemarahan itu adalah kekuatan gitu buat aku dulu. Cuman setelah membaca bukunya, aku tuh jadi sadar kalau misalkan kemarahan itu ternyata kelemahan. Kenapa dibilang kelemahan? Karena ketika kita marah, apalagi diiringi dengan nafsu, nah justru kita jadi budak atas emosi kita. Kita jadi ngikutin amarah kita, kita jadi ya udah ngikutin impulsif aja gitu. Impulsif, intrusive thought kita gitu. Jadi itu sekarang adalah kelemahan buat aku. Oh, jadi itu berdasarkan pengalaman kamu sendiri yang powerful dari 2 versi kamu sendiri gitu ya. Oke. Nah, di buku Seneca ini juga kan ngajak kita buat mikir nih. Mikir gimana kita mikir panjang sebelum kita bereaksi seperti kayak kamu yang udah kamu lakuin. Pernah gak sih dari kan kita harus mikir panjang dulu sebelum mikir kata Seneca ini. Pernah gak sih kamu akhirnya tuh jadinya gak berpikir panjang dalam menghadapi suatu emosi kamu yang kamu kira kamu bisa tahan, akhirnya kamu gak bisa tahan, dan terus hasilnya gimana? Hasilnya lebih baik tuh gimana gitu? Kalau untuk saat ini aku sih belum pernah yang sampai meledak gimana-gimana ya, Bi. Karena ya balik lagi sih, aku juga orangnya kadang nggak mau terlalu ikut campur sama masalah. Oh, berarti gitu kayak I don't care gitu. Iya, kayak nggak mau deh, nggak mau ikut-ikutan deh, jangan deh gitu. Kayak cinta damai gitu. Bener, jadi kayak diem aja deh. Dan kadang aku merasa itu ya udah pilihan terbaik aja. Pilihan terbaik untuk tetap diam gitu. Oke. Nah, berarti kamu kan jadinya lebih sering untuk bukan memendam sih, lebih ke diam gitu ya. Nah, Seneca kan juga ngajarin kita buat gak gampang tersinggung sama hal-hal kecil. Jadi kamu juga apa sih bahasanya, gak peduli lah ya tentang itu. Nah, kamu sendiri hal remeh apa yang bisa bikin kamu kepancing nih? Kalau aku, ini kayak masih nyambung yang tadi sih yang aku bilang kalau ada orang bercanda tapi buat aku nggak bercanda gitu. Oh iya. Iya, itu masih nyambung. Itu salah satu yang paling membuat aku kadang pengen marah nih gitu. Oh gitu. Oke. Terus gimana caranya biar supaya kamu nggak ke-trigger sama hal-hal bercanda kayak gitu gimana? Nah, caranya adalah sekarang aku sudah mulai belajar menerapkan stoikisme. Apa itu? Nah, stoikisme itu banyak orang berpikir kalau stoikisme itu kayak ilmu pasrah gitu, kayak ya udahlah gue terima aja lah apa yang terjadi, padahal tuh enggak ya, Bi. Menurutku stoikisme itu lebih kepada kita memberikan batasan sama hal-hal yang nggak bisa dipaksakan aja gitu loh. Kayak misalkan contohnya omongan orang lain yang mungkin buat mereka bercanda, buat aku nggak bercanda gitu. Sebenarnya kan omongan orang lain itu kontrolnya bukan di aku, tapi di diri sendiri. Ya. Dan itu adalah hak dia untuk ngomong apapun yang dia mau gitu. Terus aku juga mau mengutip ya, ada salah satu kalimat, aku lupa itu siapa yang ngomong, tapi dibilang offense is taken not given. Jadi ketersinggungan itu kita yang terima, bukan orang yang kasih gitu. Jadi kamu punya pilihan loh untuk tersinggung atau nggak tersinggung atas omongan orang lain gitu. Oh gitu, menarik. Salah satu insight penting dari buku ini kan kita nggak bisa kontrol orang lain yang tadi kamu bilang kan, tapi kita bisa banget buat kontrol reaksi kita gitu kan. Contoh nyata di hidup kamu yang bikin kamu ngerasa prinsip itu benar ngebantu kamu apa selain yang kayak bercandaan orang lain itu? Contohnya apa ya? Sebenarnya lagi-lagi itu sih, karena aku bukan tipe orang yang gampang marah sama kayak gitu ya. Paling kalau kayak, jadi kamu nggak terlalu mikirin gitu ya? Terus? Kecuali kalau itu emang benar-benar sudah merugikan diriku sendiri ya. Kayak misalkan kita dalam suatu organisasi, terus aku butuh kinerja kamu loh, tapi kamu pergi kemana gitu loh. Kan itu kan kadang bikin kesel. Bener juga sih, bener. Nah, di buku ini kan juga ngelatih kita untuk ketenangan, bener kan? Ketenangan itu bukan bawaan dari lahir, tapi skill yang bisa dilatih. Nah, kamu sendiri tuh udah merasa jago belum dalam ngatur emosi kamu, selain kamu gak peduli?
nggak peduli, tapi kayak nggak terlalu mikirin aja? Sebenarnya dibilang jago sih ya enggak lah. Aku tuh merasa aku sekarang masih berproses. Oh iya. Berproses aja. Masih berproses. Kamu tuh baca buku Seneca ini dari kapan sih? Udah ini dari SMA diknya. Oh dari SMA. Udah berapa kali baca? Kalau yang ini aku dua kali baca. 2 kali baca untuk mengatur emosi lebih dalam lagi gitu. Iya. Oke. Terus latihan ada nggak sih di buku ini yang ngebahas tentang latihan-latihan apa aja yang bisa diterapin kayak buat ngatur emosi kita selain kita untuk diam dan membicarakannya dengan orang lain langsung? Kalau based on the book-nya sebenarnya lebih kepada menyadarkan kita kalau kita tuh punya pilihan di hidup ini gitu loh. Kita bisa memilih untuk marah, kita bisa memilih untuk tidak marah gitu. Jadi kita cukup mengenali itu aja dan bikin pilihan yang terbaik aja. Gitu. Oke. Seneca kan juga bilang nih kalau misalnya kita harus punya ekspektasi realistis tentang dunia. Nah, biar gak gampang kecewa, kamu gimana? Pernah ngerasain ekspektasi terus malah jadi sumber stres kamu atau gimana? Ya itu pernah banget. Itu kayak aku tuh kadang kalau berekspektasi terlalu tinggi terus ternyata nggak sesuai. Iya, terus ternyata nggak sesuai gitu. Aku bakal stres sih. Lebih terus bakal kayak, aduh kayaknya gue nggak sebaik itu deh, ternyata tidak sebaik yang gue pikirkan gitu. Jadi kayak kecewa gitu. Jadi biasanya tentang apa sih yang kamu ekspektasikan itu yang bikin kamu menjadinya stres dan bikin diri kamu kecewa? Lebih ke ini kali ya, kalau hal-hal kuliah gitu. Hal kuliah? Iya, kayak aku tuh kadang cenderung pede gitu, kayak gila gue bagus nih kayaknya. Tapi maksudnya hasilnya ya ternyata tidak sepintar itu saya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kadea udah menyempatkan waktunya untuk berkunjung di Beyond the Books. Nah, untuk para penonton juga terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan mengenal bagaimana caranya kita untuk mengatur emosi dengan baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.